kita akan membahas suatu bahasan penting yang seringkali kita jumpai saat kita membuat suatu acara atau suatu kegiatan seperti pelatihan atau kegiatan-kegiatan lainnya. Pasti nggak asing dong dengan satu kata ini, yaitu TOR. TOR adalah singkatan dari Term of Reference atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut KAK, yaitu Kerangka Acuan Kerja. Tapi teman-teman tahu nggak sih sebenarnya apa sih itu TOR? Jadi, TOR adalah batasan mengenai gambaran umum dari tujuan, ruang lingkup, serta struktur dari kegiatan yang akan kita laksanakan. Jadi, TOR ini tugasnya memandu agar apa yang kita jalankan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Seperti itu teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen yang harus ada dalam susunan TOR. Menurut tim kami, terdapat 4 komponen yang harus ada dalam menyusun TOR, yaitu yang pertama ada vision. Yang dimaksud vision ini ialah terdapat tujuan, ruang lingkup, dan apa yang dihasilkan. Jadi ketika ingin menyusun TOR, harus lebih dahulu merembuk apa tujuan dan apa yang akan dihasilkan suatu kegiatan tersebut terselenggara nantinya. Nah, yang kedua ada stakeholders. Yang dimaksud stakeholders ini ialah pemangku kepentingan. Jadi, pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan terlibat terhadap kegiatan yang akan diselenggarakan nantinya. Misalkan, SDM yang akan terlibat di suatu kegiatan pelatihan. Biasanya terdapat peserta, panitia, pembicara, dan sebagainya. Tetapi, di dalam TOR ini tidak dideskripsikan secara detail. Yang ketiga, ada resource. Resource di sini ialah sumber yang terkait dengan hal anggaran dana yang akan dicapai. Di dalam TOR ini, anggaran dana ataupun biaya tidak dideskripsikan secara detail. Namun, secara detailnya akan berada di susunan proposal. Nah, yang terakhir ialah work breakdown schedule. Jadi maksud di sini ialah jadwal panduan pekerjaan yang harus diselesaikan oleh para setiap panitia yang sudah dijelaskan agar acara dapat segera diselenggarakan. Misalkan, waktu yang harus dilakukan untuk menyelenggarakan proposal, melakukan promosi, mencari pembicara, dan lain sebagainya. Berdasarkan pada penjelasan teman-teman saya mengenai Term of Reference atau TOR, dapat disimpulkan bahwa TOR dibuat dengan tujuan untuk memberikan acuan kerja bagi pelaksana atau panitia sebuah kegiatan atau program. Melalui TOR, panitia atau pelaksana sebuah kegiatan mendapatkan informasi atau sebuah acuan untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan kegiatan yang diselenggarakan. Dalam TOR terdapat informasi mengenai jadwal kegiatan, job description, tiap panitia, dan juga tujuan yang hendak dicapai melalui kegiatan tersebut. Dengan demikian, pelaksana atau orang-orang yang terlibat dalam sebuah program mendapatkan informasi yang mendasar mengenai apa yang harus mereka lakukan untuk mencapai tujuan telah ditetapkan. Hal tersebut dapat mencegah adanya panitia atau pelaksana program yang kebingungan dan tidak mengerti alur kerja serta kewajiban yang harus ia kerjakan. Selain itu, acuan kerja atau TOR juga berguna untuk menjadi landasan bagi perancang program atau kegiatan dalam menyusun proposal yang hendak diberikan kepada pihak-pihak yang akan memberikan dana atau dukungan pada program tersebut. Jadi, dapat dikatakan bahwa TOR dapat membantu pelaksanaan program serta pembuatan proposal agar lebih terstruktur dan terarah. Dengan demikian, tujuan dari program dapat tercapai.